Shalom. Hai adik-adik semua yang ada di rumah. Apa kabar? Puji Tuhan, Kak Marda percaya semuanya ada dalam keadaan yang sehat. Baik adik-adikku yang terkasih, kita akan mulai ibadah sekolah minggu kita pada kesempatan ini. Nah, sebelum itu Kak Marda mau kasih tahu, adik-adik semuanya siapkan dirinya dengan baik, siapkan hatinya, siapkan juga Alkitabnya, supaya kita benar-benar menyembah dan memuji Tuhan pada kesempatan ini. Baik adik-adikku yang terkasih, yuk semuanya berdiri. Kita akan menaikkan pujian, kita menyapa semua teman-teman dengan mengatakan apa kabar. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 mencari yang lain. Sekali lagi. Apa kabar? Mari bersalaman, tepuk tangan, kerlingkan matamu, goyang ke kanan, goyang ke kiri, putar, 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 mencari yang lain. Puji Tuhan. Masih sikap berdiri adik-adik? Mari kita datang kepada Tuhan di dalam doa kita. Mari ikutin Kak Marda berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih. Terima kasih. Saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Kiranya Tuhan Yesus memberkati setiap kami, baik juga semua guru-guru sekolah minggu yang melayani kami pada sore ini. Tuhan Yesus, biarlah puji-pujian kami persembahkan hanya untuk memuliakan Tuhan. Ini doa kami dalam nama Yesus. Haleluya. Amin. Baik adik-adik, masih sikap berdiri, masih semangat semuanya? Puji Tuhan, Kak Marda percaya masih ada sukacita dan semangat. Yuk kita memuji untuk Tuhan kita. Kita mau menggerakkan tubuh kita. Kita mau bilang, andaiku jadi kupu-kupu. Pakai gerakan semua ya. Andaiku jadi kupu-kupu, ku kan menari dengan sayapku. Andaiku jadi gajah, ku kan menari dengan belalaiku. Andaiku jadi ikan di laut, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang, ku kibas-kibas, ku goyang-goyang. Oh terima kasih Bapa, Kau ciptakanku. K-A-S-I-H, K-A-S-I-H, kasih, 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 kasih. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Kasih itu apa? Kasih itu sabar, tidak suka marah-marah, sayang kepada teman, seperti kasih Yesus. Seperti kasih siapa? Seperti kasih Yesus. Puji Tuhan. Silakan duduk kembali adik-adik. Saatnya kita akan memberikan persembahan kita sebagai rasa syukur kita oleh karena kebaikan Tuhan melalui orang tua kita. Yuk siapkan persembahan kita. Kita naikkan pujian Happy Yeye, Happy Yaya.
Happy yeah, 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 happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Sekali lagi. Happy yeah, 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 happy yeah, yeah, yeah. Saya senang jadi anak Tuhan. Siang jadi kenangan, malam jadi impian. Cintaku semakin mendalam. Puji Tuhan, terima kasih adik-adik, kita sudah memberikan persembahan kita dan saatnya kita akan bersyukur karena sudah memberikan persembahan untuk mendukung pelayanan Tuhan di sekolah minggu kita. Untuk itu, silakan kepada Kak Dolvina yang akan pimpin kita di dalam doa. Baiklah adik-adik, mari kita satu di dalam doa. Kak Dolvina yang pimpin kita dalam doa. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus, kami mengucap syukur atas kasih setiamu kepada kami, sehingga pada saat ini kami bisa memberi persembahan kami dengan sukacita. Kiranya semuanya dapat berjalan dengan baik dan seturut dengan kehendak-Mu. Berkati kami semua, berkati tangan-tangan yang memberi maupun yang tidak sempat memberi. Berkati juga kedua orang tua kami, kakek, nenek, kakak yang sudah memberi persembahan melalui kami pada saat ini. Terpujilah Tuhan Yesus, kami mengucap syukur untuk semuanya itu. Haleluya. Amin. Baik adik-adikku yang terkasih, saatnya kita akan dengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Kak Violet. Untuk itu, yuk kita siapkan hati dan pikiran kita untuk mendengarkan firman Tuhan. Ayo Kak Marda ajak semuanya adik-adik untuk berdiri. Kita naikkan pujian, Yesusku perkasa, berkuasa. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batal, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Sekali lagi yuk kita naikkan pujian kita. Ayub setia, Yusuf tidak pernah menyerah. Daniel di dalam goa singa, semua karena kasih-Nya. Nuh membuat batal, Abraham taat kepada Bapa. Daud mampu kalahkan Goliat, semua karena kuasa-Nya. Yesusku perkasa, perkasa, berkuasa, Dia bisa pakai siapapun juga. Meski ku kecil lemah, ku percaya Yesus luar biasa. Baik adik-adik, waktu selanjutnya Kak Marda berikan kesempatan kepada Kak Violet untuk bawa kita di dalam doa dan cerita firman Tuhan pada saat ini. Disilahkan. Ya, salam adik-adik. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari kita satu di dalam doa. Ayo lipat tangan, tutup mata dan diam. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur karena tibalah waktunya kami akan mendengarkan firman Tuhan. Bapa, tuntunlah kami untuk merenungkan firman-Mu. Anak-anak sekolah minggu yang mengikutinya, Tuhan beri
kekuatan, kesehatan, beri kemampuan untuk mereka mengerti, dan biarlah firman Tuhan saat ini boleh menjadi bagian dalam hidup mereka. Roh Kudus, tuntun kami semua dalam perenungan firman-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan memohon semuanya. Amin. Ya, silakan adik-adik duduk kembali. Ya, Ibu Gembala sangat bersyukur ya boleh bertemu kembali dengan anak-anak sekolah Minggu Tanjung 5. Kiranya kita semua tetap sehat, tetap bersukacita, tetap menikmati berkat Tuhan setiap hari. Amin. Amin. Ya, adik-adik, kita akan mendengarkan firman Tuhan. Ayo siapkan Alkitabnya, siapkan HP-nya yang ada aplikasi Alkitab. Ayo siap membuka di dalam kitab Kisah Para Rasul. Kisah Para Rasul pasal yang ke-11 ayat yang ke-26. Kita membuka kitab Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Sudah? Sekali lagi, Kisah Para Rasul pasal 11 ayat yang ke-26. Ya, Ibu akan membacakan bagian ayat firman Tuhan itu seperti ini. Mari adik-adik memperhatikan Alkitabnya dan mendengarkan Ibu Gembala membaca, ya. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat di situ 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya. Hari ini tema kita adalah kenapa kita disebut orang Kristen? Kenapa kita disebut orang Kristen atau beragama Kristen? Ya, temanya bagus ya. Ibu Gembala mau cerita. Gereja mula-mula mereka itu hidup hanya untuk melayani Tuhan. Tetapi waktu itu belum disebut Kristen. Nah, kenapa kita disebut Kristen? Ayo kita belajar sama-sama. Yang pertama, berdasarkan ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Ya, yang sudah kita baca. Yang pertama, kenapa kita disebut Kristen? Yaitu karena sudah ditulis dalam Alkitab. Itu yang pertama. Ya, ayat yang sudah kita baca. Mereka tinggal bersama-sama dengan jemaat itu 1 tahun lamanya, sambil mengajar banyak orang. Di Antiokhia lah murid-murid itu untuk pertama kalinya disebut Kristen. Ya kan? Sudah ditulis di Alkitab. Bukan Pak Gembala yang kasih nama Kristen, gitu kan? Atau bukan nenek kita, gitu. Tetapi memang sudah ada pada zaman Yesus Kristus yang disampaikan oleh murid-muridnya. Ya. Kemudian kenapa kita disebut orang Kristen? Itu sudah menjadi dasar untuk kita. Ya. Kenapa kita disebut orang Kristen? Karena ini dasar kita berbuat, ayat firman Tuhan yang sudah kita baca. Kita punya kekuatan, kita punya hukumnya, kita punya buktinya, gitu kan? Ayat yang sudah kita baca. Di Alkitab sudah ditulis loh, kenapa kita disebut Kristen, gitu kan? Nanti kalau teman-temannya tanya, apa arti agama Kristen? Gitu kan? Ya, arti agama Kristen adalah saya adalah milik Kristus, gitu kan? Kemudian yang kedua, kenapa kita disebut orang Kristen? Kenapa kita disebut orang Kristen ya? Gitu kan? Seperti yang Ibu Gembala bilang tadi, gereja mula-mula itu pertama kalinya itu
murid-murid Yesus disebut Kristen itu yaitu di Antioquia, di sebuah kota, gitu kan? Murid-murid Yesus disebut sebagai orang Kristen. Jangan lupa jawab di Antioquia, ya kan? Nanti kalau ditanya dan sebutkan alamat kitabnya, ayatnya, gitu kan? Di sini di Kisah Para Rasul pasal 11 ayat 26. Ya kan? Yang ketiga, kenapa kita disebut orang Kristen? Yaitu menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Ya kan? Menandakan bahwa saya dan adik-adik, semua kakak-kakak sekolah minggu menandakan bahwa kita adalah milik Kristus, bukan milik dunia ini, bukan milik orang-orang yang pintar dan lain sebagainya, ya. Tetapi itu menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Nah, apa buktinya kalau kita memang disebut milik Kristus, gitu kan? Adakah buktinya di dalam Alkitab, Ibu Gembala? Kalau memang orang Kristen itu adalah milik Kristus, ada dong, ada, gitu kan? Supaya adik tidak merasa sia-sia hidup sebagai orang Kristen, ada buktinya. Itu. Mari kita buka di dalam kitab Yohanes, Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Sekali lagi, kitab Injil Yohanes pasal 13 ayat 34 sampai ayat yang ke-35. Ayo kita baca sama-sama. Betul ndak ada buktinya? Ada. 1, 2, 3. Aku memberikan perintah baru kepada kamu, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Sama seperti aku telah mengasihi kamu, demikian pula kamu harus saling mengasihi. Ayat 35. Dengan demikian, semua orang akan tahu bahwa kamu adalah murid-murid. Jangan kecewa kalau teman-temannya menjelekkan, kalau ada orang-orang yang menghina agama kita, gitu kan? Atau mungkin mengucilkan kita, membuat kita merasa kecewa. Jangan berkecil hati, ya. Mulai hari ini firman Tuhan mengajarkan kita semua untuk tetap percaya, untuk tetap meyakini bahwa orang Kristen menandakan bahwa kita adalah milik Kristus. Milik Kristus. Bangga ya jadi orang Kristen. Kalau Ibu Gembala sangat bangga, karena menjadi milik Kristus itu adalah suatu anugerah yang sangat luar biasa, yang tidak bisa dibeli, yang tidak bisa ditukar dengan apapun, ya. Jadi adik-adik, mari tetap semangat, tetap mengasihi Tuhan, tetap mengaplikasikan, mempraktekkan, ya, bagian firman Tuhan ini kepada semua orang, kepada teman-teman, orang tua, anggota keluarga, gitu kan, bahwa kita harus mengasihi, ya. Dengan demikian kita disebut milik Kristus atau orang Kristen. Harus bangga menjadi orang Kristen. Dengan menjadi orang Kristen, kita sudah menjadi milik Kristus. Ya, puji Tuhan. Ini firman Tuhan untuk kita saat ini. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Mari kita berdoa mengucap syukur atas firman Tuhan ini.
Tuhan Allah Bapa di surga, kami bersyukur, berterima kasih firman-Mu yang telah kami dengar. Terima kasih karena Tuhan telah menuntun kami, menolong kami dari awal hingga akhir. Apa yang telah kami dengar, biarlah kiranya Roh Kudus-Mu akan terus memateraikannya bagi adik-adik kami, bagi semua orang tua, bagi kami guru-guru sekolah minggu, supaya kami senantiasa tetap setia, hidup di dalam kekristenan, hidup di dalam iman kami sebagai milik Kristus. Terpujilah nama-Mu Bapa, tuntun dan sertai kami semua. Kami mengucap syukur atas firman-Mu saat ini. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa dan menutup ibadah sore hari ini. Haleluya. Amin. Ya, demikian. Sampai jumpa dan salam sehat untuk adik-adik semua. Baik adik-adik semuanya, puji Tuhan, kita sudah selesai ibadah online kita pada kesempatan ini. Terima kasih Kak Marda sampaikan untuk setiap anak-anak yang sudah mengikuti ibadah dari rumah, juga untuk setiap orang tua yang sudah dengan setia dan sabar mendampingi anak-anak. Adik-adik semuanya, untuk kita ketahui bahwa untuk beberapa waktu ke depan ibadah kita masih kita lakukan secara online. Tetap setia semuanya dalam ibadah kita selanjutnya. Dan Kak Marda perlu ingatkan juga, tetap semangat ya. Di masa pandemi ini kita harus selalu mendoakan dan terus jaga kesehatan supaya jangan sampai sakit. Baik adik-adikku, terima kasih semuanya. Sampai jumpa lagi. Tuhan Yesus memberkati.